Marc Marquez tetap menjadi pemimpin kejuaraan dunia MotoGP setelah balapan sprint di Silverstone, tetapi dengan keunggulan yang lebih sempit di klasemen. Sang juara dunia 8 kali berjuang keras untuk bangkit dari posisi keempat di grid menuju posisi terdepan. Tetapi Alex Marquez memanfaatkan slipstream, mengambil alih posisi terdepan, dan akhirnya mengalahkannya setelah mempertahankan kecepatannya sepanjang balapan. Dalam penampilan fantastis untuk memecahkan rekor saudaranya pada hari Sabtu. Yang sedikit lebih jauh di belakang adalah Pecco Bagnaia, ke-6 setelah pingsan di akhir karena kehabisan ban. Jadi, beginilah kedudukan kejuaraan dunia pembalap, tim, dan konstruktor setelah sprint ke-7 tahun 2025, MotoGP Inggris. Marc Marquez terus memimpin kejuaraan dunia pembalap MotoGP 2025 setelah balapan sprint Silverstone. Pembalap Spanyol itu tidak dapat mempertahankan rekor kemenangannya dalam balapan pendek dan akhirnya kalah dari Alex Marquez. Tetapi ia masih memiliki keunggulan 19 poin atas saudaranya dan keunggulan 56 poin atas Bagnaia. Di sisi lain, Marc Marquez, yang tidak dapat mengalahkan saudaranya Alex dalam sprint di Silverstone, mengakui bahwa ia juga tidak dalam posisi untuk bersaing meraih kemenangan pada hari Minggu. Ini adalah akhir pekan yang paling sulit bagi saya. Di Inggris Raya, para penggemar menyaksikan pertarungan ketat pertama antara saudara Marquez, yang dimenangkan oleh Alex, yang dianggap oleh sebagian besar grid sebagai favorit, dan yang ia konfirmasi dengan kemenangan ketiganya sejak format sprint diperkenalkan, mengingat performa hebat yang sedang ia alami. Marc Marquez, pada bagiannya, tertinggal dari barisan depan grid, ia memulai di posisi keempat, untuk pertama kalinya musim ini. Meskipun mengawali balapan dengan sangat baik dan sempat memimpin pada putaran pertama. Kesalahan saat melebar di tikungan ke kanan membuat adiknya berhasil merebut kembali posisi terdepan. Keunggulan itu tidak pernah dilepaskan oleh Alex, yang melihat kakaknya menyerah dengan 2 putaran tersisa. Saya memulai dengan sangat agresif, karena tidak ada pilihan lain. Namun saya membuat kesalahan di tikungan 3, di mana saya terjatuh, pada hari Jumat, dan saya membuka pintu tempat Alex menyelinap masuk. Setelah itu saya mencoba mengikutinya. Tetapi dia lebih cepat dari saya, Marquez menyimpulkan. Sementara itu, Maverick Vinales gagal pada Q2 di Silverstone setelah finish di posisi ke-14 dalam latihan karena masalah dengan KTM-nya. Maverick Vinales harus melalui Q1 MotoGP Sabtu ini di Silverstone. Meskipun pembalap Spanyol itu mengalami tren peningkatan, ia mungkin akan sedikit tertahan di akhir pekan ini di Grand Prix Inggris. Penduduk asli Rossis tidak memulai dengan buruk pada hari Jumat di Inggris, finish ke-6 dalam latihan bebas 1 dengan waktu 1:59.222. Pada sore harinya, ia mencatatkan waktu 1:58.062, lebih dari 1 detik, namun ia hanya mampu finish di posisi ke-14. Terpaut 7/10 detik dari waktu terbaik yang dicatat oleh Alex Marquez dan sebagai pembalap KTM terbaik kedua. Satu-satunya merek yang tidak berhasil memasukkan satupun pemain ke dalam top 10, finish di belakang Pedro Acosta. Saat ditanya tentang perasaannya di Silverstone, Vinales menggambarkannya sebagai baik. Meskipun ia mengakui bahwa ada sesuatu yang hilang dalam pengereman, dan menunjukkan perilaku RC16 di lintasan ini, yang tampak licin saat motornya miring. Perasaannya bagus. Kami hanya sedikit kehilangan kendali, terutama saat pengereman. Saat Anda sedikit mencondongkan motor, rasanya seperti berada di atas es. Jadi Anda tidak dapat mencondongkan motor dengan cepat ke tikungan di trek ini, dan jika Anda tidak dapat mengubah arah dengan cepat, Anda akan kehilangan banyak hal, ungkapnya. Jadi, di satu sisi, ini bagus. Bukan bagus karena kami keluar dari Q2, tetapi bagus karena kami masih belajar dan meningkatkan motor. Marc Marquez, hanya, berhasil finish keempat dalam latihan GP Inggris. Dan meskipun ia memenuhi target minimum untuk mencapai Q2, sebuah kecelakaan mencegahnya tampil lebih agresif. Meski Marc Marquez selalu merayakan kegembiraan kakaknya, fakta bahwa pembalap Gresini itu berada di posisi kedua klasemen, merupakan rival utamanya. Dan pada hari Jumat ini ia unggul lebih dari 3,5/10 detik. Bukanlah kabar baik baginya. Meski ia telah memperingatkan sebelum balapan bahwa di sirkuit ini, Alex Marquez merupakan rival yang tangguh. Saya tidak yakin melihat Alex yang tercepat karena dia berada di posisi kedua dalam kejuaraan. Kami berdua saling kenal, dan dia punya treknya sendiri. Tahun ini, semuanya, tetapi dia selalu punya 3 trek di mana dia selalu sedikit lebih cepat, dan ini salah satunya.
Yang pertama, dia capai di antara trek-trek di mana dia secara historis mencapai hasil terbaiknya. Hal baiknya adalah kami tidak terlalu jauh tertinggal. Kami tidak seperti di Le Mans atau Jerez, di mana kami lebih unggul dari yang lain, tetapi kami ada di sana. Kami sedikit lebih kesulitan di lap tercepat, tetapi kecepatan saya lebih baik. Perakiraan cuaca mengatakan akan ada hujan pada hari Sabtu dan angin kencang pada hari Minggu, kombinasi faktor yang dapat dimanfaatkan Mark seperti yang biasa ia lakukan. Sejujurnya, saya lebih suka balapan kering. Di sirkuit ini, posisi kedua atau ketiga sudah cukup bagi saya. Seperti Qatar, sulit bagi saya. Saya belum pernah menang di tempat manapun sejak 2014, dan angka tidak berbohong, jadi itu berarti sedikit lebih sulit bagi saya. Kami terus bekerja keras dan berusaha keras. Di pagi hari, saya merasa sangat nyaman, tetapi di sore hari, kecelakaan itu sedikit lebih membebani kepercayaan diri saya dan cara saya mengejar lap tercepat. Saya tidak ingin jatuh 2 kali dalam sesi latihan yang sama. Besok, kami akan memberikan segalanya. Kita lihat di mana kami akan berakhir dan apakah kami menyelesaikan lap. Tetapi yang penting adalah kecepatan saya lebih baik daripada saat lap cepat. Sementara itu, manajer tim Ducati Davide Tardozzi menjelaskan bahwa kesenjangan antara GP24 dan GP25 tidak terlalu besar, tetapi merek tersebut belum menemukan kunci untuk membantu Bagnaia. Pandangan yang kontras di Ducati tetap menjadi poin penting di musim MotoGP 2025. Sementara Marc Marquez mengalami musim yang cemerlang di tahun pertamanya mengenakan warna merah, memimpin kejuaraan dunia, dengan kemenangan sprint dan beberapa posisi pole serta kemenangan di hari Minggu, kecuali kecelakaannya di Austin dan Jerez serta posisi keduanya di Prancis, di mana ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Rekan setimnya mengalami masa yang lebih sulit. Pecco Bagnaia belum menemukan kakinya di Desmosedici yang dipilihnya tahun ini, yang beberapa bagiannya dipilih dari GP24 lama. Akan tetapi, meski demikian, juara 2022 dan 2023 itu menegaskan 2 minggu lalu di Le Mans bahwa ia kini memahami bahwa motor itu tidak menawarkan keunggulan, terutama dalam pengereman, dari mesin yang sama yang digunakannya untuk memenangkan hingga 11 balapan panjang pada tahun 2024. Oleh karena itu, ia lebih menunjukkan perubahan pada Ducati daripada penurunan level, dan merinci bahwa ia mulai mencoba untuk lebih beradaptasi dengan motor itu sendiri daripada sebaliknya, karena ia tidak dapat lagi menuntut apa yang ia tuntut. Namun, ia mengakhiri akhir pekan di Prancis dengan 2 poin, membuatnya tertinggal 51 poin di belakang pemimpin klasemen, Marquez. Jumat ini, selama FP1, yang menjadi pembuka Grand Prix Inggris di Silverstone, Davide Tardozzi, manajer tim pabrikan Borgo Panigale, menganalisis performa terkini kedua pembalapnya. Dimulai dengan Marquez, pembalap Italia itu mencatat bahwa juara dunia 8 kali itu berada di level yang sama seperti pada tahun 2019. Untuk kelima kalinya di musim ini, dari 7 kemungkinan waktu, Marc Marquez memimpin sesi latihan bebas pertama Grand Prix Inggris, kali ini jauh dari catatan waktu lintasan, dengan Franco Morbidelli dan Alex Marquez di 3 teratas. Marc Marquez menjadi pembalap tercepat di FP1 hari Jumat ini di Silverstone. Ia memperjelas bahwa ia siap menghadapi Grand Prix di mana ia hanya menang 1 kali, pada tahun 2014, lebih dari 1 dekade lalu. Pembalap Ducati itu ingin menjadi pembalap pertama yang mengulang kemenangannya sejak Jorge Lorenzo pada tahun 2013 dan mematahkan rentetan kemenangan 10 pembalap berbeda pada hari Minggu. Untuk saat ini, pembalap Spanyol, yang seperti pembalap lainnya menggunakan ban lunak di depan dan ban medium lunak di belakang, melepaskan tembakan, menunjukkan bahwa meskipun lingkungan dingin bersuhu 17 derajat dan langit mendung, ia cepat dengan IP25 dan bersemangat untuk tiba. Meski menjadi satu-satunya yang mencatatkan waktu di bawah 59, yakni 1:58.702. Marc masih jauh dari rekor lintasan yang dibuat oleh Aleix Espargaro dengan pole position 2024 yang diraihnya dengan catatan waktu 1:57.309. Marquez mengalami masalah dengan motornya di akhir latihan dan ketika ia kembali ke pit untuk menggantinya, unit kedua belum siap, jadi ia tidak dapat melakukan tes start. Di menit-menit terakhir, waktu terbaik kedua dicatatkan oleh Franco Morbidelli, dengan VR46 GP24. Pembalap Italia itu masuk untuk mengganti ban baru, guna memperbaiki waktu Alex Marquez yang turun ke posisi ketiga. Aprilia yang dikendarai Marco Bezzecchi mencatat waktu terbaik keempat, di depan Jack Miller dan Maverick Vinales yang sempat mengalami banyak masalah di awal, tetapi berhasil meluruskan sesi dengan KTM. Sesi diawali dengan hukuman yang harus dijalani Fabio Quartararo,
yang setelah pertengkarannya dengan para pengawas balapan di Le Mans, setelah tidak mendapat bantuan untuk kembali ke trek pasca mengalami kecelakaan pada balapan hari Minggu, dan menjadi pelanggar berulang, dihukum dengan tidak dapat keluar trek selama 10 menit pertama FP1, hukuman yang dijalaninya sebelum keluar trek 34 menit setengah menjelang akhir sesi. Sementara itu, momen lucu terjadi antara Johann Zarco dan Marc Marquez dalam konferensi pers jelang MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, Kamis. Keduanya membahas Honda yang diuntungkan karena tidak harus membayar gaji Marquez. Marquez dan Zarco ditanya mengenai kisruh juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, yang dikabarkan ingin meninggalkan Aprilia. Kedua pembalap diminta pendapatnya karena sama-sama pernah hengkang dari tim di tengah kontrak berjalan. Marquez meninggalkan Honda pada akhir musim MotoGP 2023 saat kontraknya tersisa 1 tahun. Sementara Zarco hengkang dari KTM di tengah musim 2019. Marquez mengatakan situasi yang dia alami berbeda dengan Martin. Juara dunia MotoGP 6 kali itu meninggalkan Honda dengan situasi yang menguntungkan bagi tim pabrikan asal Jepang itu. Sementara Martin baru 1 kali balapan bersama Aprilia. Saya pikir situasi saya benar-benar berbeda. Pertama, karena saya mengalami masa 4 tahun dengan banyak cedera. Kedua, saya memberi, atau kami berhasil. Karena pada akhirnya kami adalah sebuah tim berhasil meraih 6 gelar juara dunia. Pada akhirnya, karena sejujurnya jumlah anggaran yang mereka keluarkan untuk membayar gaji saya, itu tidak diperlukan. Karena mereka perlu uang untuk berinvestasi dalam proyek mereka. Bukan untuk membayar gaji. Seorang pembalap yang finish di posisi ke-10, ke-11, ke-13, posisi finish saya waktu itu, ucap Marquez. Mendengar pernyataan Marquez, Zarco memberi respons yang membuat banyak orang tertawa di ruang konferensi pers. Zarco membenarkan ucapan Marquez, bahwa dengan tidak membayar gaji Marquez, Honda jadi memiliki uang untuk mengembangkan sepeda motor yang sedang terpuruk performanya. Itu benar mereka, Honda, menghemat banyak uang untuk pengembangan sepeda motor, ucap Zarco kepada Marquez. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, bakal mematahkan satu kutukan yang sudah lama terjadi pada seri balap ke-7 MotoGP Inggris 2025. Kalau gagal, hati-hati dengan ancaman si Rocky. Kutukan yang dimaksud adalah bagaimana belum pernah ada lagi pembalap yang bisa menang lebih dari 1 kali di MotoGP Inggris. Catatan aneh yang membuat balapan MotoGP Inggris sulit diprediksi terjadi sejak 2014 yang kebetulan diawali kemenangan Marc Marquez. Dari sana ada 9 pembalap berbeda yang keluar sebagai pemenang balapan di sirkuit Silverstone dan gagal mengulangi hasil serupa. Padahal banyak nama juara dunia MotoGP di dalamnya seperti Marc Marquez sendiri, Valentino Rossi, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia. Bahkan rider terakhir yang bisa menang lebih dari sekali yaitu Jorge Lorenzo, tidak dapat mengulanginya lagi dalam 5 kesempatan sejak kesuksesan ketiga pada 2013. Ya, kalau ditarik sedikit lebih jauh, ada 10 pemenang berbeda dalam 10 balapan terakhir MotoGP Inggris. Di antara mereka, Marc Marquez paling dijagokan untuk memecah kutukan. Maklum, juara dunia 8 kali tersebut sedang sangat sulit dikalahkan sampai telah membukukan 6 kemenangan sprint, 3 kemenangan balapan utama, dan 4 pole position dalam 6 seri. Jika berbicara balapan utama, faktor yang menghalangi Marquez untuk menang pun bukan rival-rivalnya tetapi gagal finish dan cuaca buruk. Soal cuaca, melansir dari BBC, kawasan Silverstone diperkirakan cerah saat balapan utama MotoGP Inggris berlangsung pada Minggu, 25 Mei 2025, pukul 14.30 waktu setempat. Musim ini balapan MotoGP Inggris diselenggarakan lebih awal. Biasanya pada bulan Agustus, tahun ini maju ke bulan Mei. Dari musim panas ke musim semi. Marquez sendiri tidak menyebut target khusus. Saya kembali ke lintasan mencari konfirmasi, ucap Marquez dalam keterangan melalui siaran pers tim Ducati Lenovo jelang MotoGP Inggris. Di Prancis saya meraih 2 posisi yang sangat penting untuk klasemen dan saya melanjutkan uji coba dengan motornya. Kami akan kembali ke pit untuk menemukan sensasi yang sama dengan material yang kami coba saat tes JRS dan kami akan terus bekerja keras agar tampil kompetitif di kedua balapan. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, bertekad menunjukkan kepada para pengikutnya dan semua penggemar balap motor seperti apa Grand Prix bersamanya, melalui video yang diunggah di profil YouTube resminya. Ia menerbitkan video pertama sebulan yang lalu, dan akhir pekan lalu ia merilis yang kedua. Setiap video sesuai dengan apa yang bisa menjadi seri pribadi Pecco,
berjudul Go Free Under the Helmet. Dengan demikian memberi penghormatan kepada julukannya, atau frasa penting yang mendefinisikan dirinya dan yang ia kenakan pada jumpsuitnya. Dalam bab 2 kita dapat melihat bagaimana Bagnaia memulai kiprahnya pada MotoGP Qatar, di mana ia terjatuh selama kualifikasi 2, Q2, yang membuatnya memulai dari posisi ke-11 di grid. Bagi saya, tampaknya saya tidak melakukan lebih dari biasanya, kata Bagnaia. Video resmi Francesco juga memperlihatkan beberapa kru pitnya, orang-orang yang bekerja bersamanya. Seseorang telah tiba yang menaikkan standar, dan itu merupakan motivasi besar bagi semua orang untuk mencoba menutup celah atau memahami di mana yang terkuat dan mencoba bekerja untuk mencapainya, ucap kepala mekanik Bagnaia, Christian Gabarrini. Jadi, saya tidak melihat masalah besar. Saya melihat peluang besar untuk meningkatkan lebih jauh. Kata-kata ini merujuk pada kedatangan Marc Marquez dan kedatangannya di tim Ducati Lenovo Team. Pecco adalah orang pertama yang memperkenalkan teknik menikung di Ducati. Saat Pecco tiba di Ducati, 2021, saat Ducati tidak bersinar dalam teknik menikung, sangat mirip dengan Jorge Lorenzo dan sama sekali berbeda dari Casey Stoner, yang di sisi lain, sangat intuitif. Saat Anda mulai masuk, Anda selalu merasakan sensasi melaju hingga batas maksimal. Bagnaia juga berbicara dengan manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi di pit. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini, menilai Francesco Bagnaia masih bisa menyaingi Marc Marquez dan adiknya pada MotoGP 2025. Menjelang bergulirnya seri MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, persaingan memperebutkan gelar juara dunia masih berkutat di tim Ducati. Marc Marquez menjadi pemimpin sebagai andalan tim pabrikan Ducati dengan menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Adapun peringkat kedua, nuansa pabrikan asal Italia itu masih melekat melalui adik Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Sedangkan untuk ranking ketiga sejauh ini masih dipegang oleh rekan setim Marquez yaitu Francesco Bagnaia yang tampil agak kesulitan dibandingkan lainnya. Kompetisi yang sedang berkutat di tiga pembalap tersebut turut menyita perhatian Bastianini untuk memberikan komentarnya. Pembalap yang musim lalu memperkuat tim pabrikan Ducati tersebut sangat yakin bahwa Marquez, Alex dan Bagnaia akan sulit ditandingi oleh nama lain. Ketiganya akan konsisten menghiasi tiga peringkat teratas klasemen hingga kompetisi musim ini berakhir. Ini pasti akan menjadi pertarungan antara mereka bertiga, kata Bastianini. Di mata Bastianini, nama Marquez menjadi yang paling diunggulkan mengingat rekam jejaknya yang paling mentereng di antara lainnya. Pembalap berjuluk Baby Alien itu benar-benar dominan sebagai rekrutan anyar Ducati mengalahkan Bagnaia yang sudah berada di tim ini sejak 2021. Bagaimana tidak? Hingga 6 seri tuntas, Marquez mengukir 4 podium dengan 3 kemenangan dalam sesi balapan utama. Marc telah memulai dengan langkah yang tepat bersama tim pabrikan, terbukti sangat cepat dimanapun dan dalam situasi apapun, kata Bastianini. Namun hanya sedikit yang meragukannya, imbuhnya. Sedangkan untuk Alex, Bastianini merasa terkejut karena dia juga menjadi salah satu penantang gelar yang cukup solid pada awal musim ini. Rider Italia itu sebelumnya mengira bahwa Alex hanya akan melaju dengan cepat di beberapa seri saja. Tetapi kini justru lebih. Dan Alex tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mengejutkan saya di antara ketiganya, ucap Bastianini. Karena saya berharap dia cepat tetapi tidak dalam perebutan gelar, jadi dia bereaksi dengan sangat baik sejauh ini, imbuhnya. Sementara itu, niatan Jorge Martin cabut lebih cepat dari Aprilia ternyata didukung oleh pembalap World SBK Toprak Razgatlioglu. Toprak Razgatlioglu mengaku memahami alasan di balik langkah Martin ingin meninggalkan Aprilia. Saya cukup terkejut saat mendengar kabar itu, ujar Toprak. Namun saya mengerti. Jorge Martin datang ke Aprilia dan langsung mengalami kecelakaan berat. Lalu dia kembali dan jatuh lagi. Menurut Toprak, itu bukan situasi yang mudah. Kalau dia, Jorge Martin, menemukan tim yang membuatnya lebih nyaman, saya turut senang untuknya, kata Toprak. Kabar sang juara dunia MotoGP itu ingin mengakhiri kontraknya lebih awal dengan Aprilia, sudah berembus beberapa waktu lalu. Martin pertama kali menjajal motor Aprilia usai MotoGP Barcelona 2024. Namun, setelah pindah dari Pramac Ducati, musim debutnya bersama Aprilia tidak berjalan mulus. Dia mengalami kecelakaan pada tes pramusim di Malaysia, Februari 2025 dan harus dirawat di rumah sakit. Saat masa pemulihan, Jorge kembali cedera saat latihan Supermoto. Ketika turun lintasan di MotoGP Qatar 2025, Martin kembali terjatuh.
Itu menjadi cedera serius ketiganya dan membuat kondisinya kian sulit. Tak lama setelah itu, Jorge Martin memberitahu Aprilia keinginannya untuk mengakhiri kontrak yang seharusnya berlangsung hingga akhir 2026.